Satu-satunya ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat digunakan untuk memperkarakan kekerasan dalam rumah tangga secara hukum itu adalah pasal 356 ayat 1 KUHP. Pasal ini sebetulnya merupakan ketentuan khusus dari bab mengenai penganiayaan, di mana dikatakan kalau penganiayaan itu terjadi kepada bapak, ibu, istri atau anaknya yang sah, itu hakim dapat memberikan pemberatan pidana sepertiga dibanding dengan penganiayaan yang biasa atau terhadap orang lain. Misalnya saja kalau penganiayaan itu terjadi pada orang lain yang menyebabkan luka berat, itu ancaman hukumannya kan 12 tahun. Tapi kalau itu terjadi pada anggota keluarga, itu ancaman hukumannya 16 tahun. Nah, menurut saya satu peraturan kekerasan dalam rumah tangga yang baik itu harusnya bisa mencapai dua tujuan itu. Melindungi para istri, anak, atau orang tua dan semua anggota keluarga yang ada di dalam rumah tangga itu, termasuk para pembantu rumah tangga, tapi juga bagaimana menjaga supaya rumah tangga mereka tetap utuh dan kekerasan tidak terjadi lagi. Oleh karena itu nggak ada jalan lain kecuali melakukan perubahan hukum yang sangat fundamental, baik dari segi asumsi-asumsi yang digunakan maupun rumusan-rumusan yang dipakai dengan mengacu pada standar hukum internasional yang tidak saja menyangkut rumusan-rumusan peraturannya, tapi juga sensitivitas dari para penegak hukum itu juga harus diubah total, dan juga pandangan masyarakat terhadap relasi laki-laki dan perempuan pada umumnya dan terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga khususnya. Ada kerangka standar ya yang telah ditetapkan oleh masyarakat internasional bagi sebuah undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama menyangkut definisi-definisi. Yang terpenting adalah definisi apa itu yang disebut keluarga, berkenaan dengan definisi perkawinan, definisi tentang kekerasan yang tadi mencakup tidak saja kekerasan fisik, psikologis maupun seksual, tapi juga ditambah kekerasan ekonomi. Komponen penting lainnya adalah masalah perintah perlindungan, dan yang ketiga berkaitan dengan prosedur-prosedur termasuk sistem pembuktian yang berorientasi atau berpihak pada korban. Kemudian tentang kewajiban masyarakat untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini kita ingin meletakkan bahwa hidup seseorang, ya, keselamatan seseorang adalah urusan semua orang. Berbagai fakta kekerasan terhadap perempuan telah terjadi. Berbagai upaya penghentian dan pendampingan perempuan korban juga sudah dilakukan. Tapi kekerasan masih berlangsung. Karenanya upaya ini tidak akan berhenti di sini. Ini hanya merupakan sebuah upaya awal kita bersama-sama mengurangi munculnya kekerasan. Juga sebagai upaya untuk membangun solidaritas dalam mendukung perempuan korban kekerasan. Tidak membiarkan korban larut dalam keterpurukan. Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu harus dihentikan. Pada akhirnya, kalau kita mau hidup tanpa kekerasan, perlu menciptakan kehidupan damai antara perempuan dan laki-laki,
Tidak ada yang merasa lebih tinggi dan tidak ada yang merasa direndahkan.